Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo direncanakan akan meninjau langsung penanganan gempa di NTT. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Joni Nura yang berada di pengungsian Nagekeo. Selamat siang Joni, apakah Kapolri sudah tiba di sana dan apa saja agendanya? Baik, selamat siang Margareta. Dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di lapangan berdikari Kabupaten Nagekeo. Seperti tertampar di belakang saya bahwa adalah Polri buat masyarakat, maka saat ini Pak Kapolri dan Pak Presiden pun dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Nagekeo dan melihat langsung secara langsung korban gempa bumi yang ada di Kabupaten Nagekeo sendiri, Margaret. Pak Kapolri tidak datang kosong tapi membawa sejumlah bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi yang terjadi di Nagekeo sendiri. Margareta, mungkin bisa Anda melihat bahwa di belakang saya ada sejumlah bantuan yang disediakan Bapak Kapolri untuk masyarakat Nagekeo yang menjadi korban. Lihatkan bagaimana suasana pengungsian? Baik Margaret, ini adalah suasana di lapangan berdikari Nagekeo, di mana para pengungsi sedang menunggu kedatangan Bapak Kapolri di tenda dan mereka akan langsung menerima bantuan Pak Kapolri sendiri berupa sembako yang sudah disiapkan oleh Bapak Kapolri. Para pengungsi ini sangat senang karena bisa bertemu langsung dengan Bapak Kapolri dan Bapak Presiden dan menyapa mereka secara langsung, Margaret. Ada juga di sini, Margaret, bahwa ada juga posko kesehatan yang sudah disiapkan oleh Polri untuk melayani korban bencana gempa bumi yang merasa sakit dan bisa memeriksakan diri di posko kesehatan yang sudah disediakan oleh Polri sendiri, Margaret. Selain dari ini posko kesehatan, ada juga posko trauma healing yang sudah dibangun oleh anggota Polri sendiri dan di mana mereka membimbing anak-anak yang merasa trauma dan mengajar mereka menggambar dan bernyanyi sehingga menghilangkan rasa trauma mereka yang terjadi pasca gempa bumi itu sendiri, Margaret. Ini adalah suasana. Selain trauma healing, Polri juga menyediakan dapur umum. Masyarakat sangat mengucapkan terima kasih kepada Polri bahwa awal kejadian Polri sudah menyediakan dapur umum untuk melayani warga yang terdampak gempa bumi sendiri, Margaret. Ini juga salah satu posko yang dibangun oleh Polri terkait memberikan bimbingan kepada anak-anak yang terdampak gempa di Nagekeo sendiri, Margaret. Rencananya Pak Kapolri dan rombongan Presiden akan tiba sekitar pukul 12 siang, Bu. Margaret. Ini adalah anak-anak sangat bergembira karena mereka diajar untuk menggambar dan merancang kertas menjadi bunga. Ini adalah salah satu ibu korban yang setia untuk mendampingi anak-anak. Baik, Joni, kalau dilihat di sana untuk cuaca dalam kondisi cerah, apakah ini dapat mendukung dari kegiatan Kapolri di sana atau ada hambatan lain yang mungkin dari sana Anda bisa lihat di sana, Joni? Baik, cuaca di Kabupaten Nagekeo sendiri cukup cerah, namun agak sedikit panas. Tapi masyarakat tetap bahagia, gembira karena dapat melihat langsung Bapak Kapolri dan Bapak Presiden yang berkunjung ke Nagekeo sendiri, Kelvin. Baik. Sebenarnya apa yang masih dibutuhkan oleh warga setempat terkait bantuannya? Baik, Margaret, dapat saya sampaikan bahwa masyarakat masih membutuhkan alas tidur, selimut, serta sembako. Namun hari ini Bapak Kapolri datang membawa sejumlah sembako untuk dibagikan kepada masyarakat yang terdampak korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo sendiri. Ini adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh Bapak Kapolri kepada masyarakat Nagekeo dengan
tema Polri untuk masyarakat. Ini adalah suasana para pengungsi yang sedang berada di pengungsian sambil menunggu kedatangan Polri. Baik, terima kasih Joni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rentetan gempa bumi masih kerap mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat ada 7.029 gempa susulan terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Aktivitas gempa susulan Flores masih dalam pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memastikan perkembangan kondisi kegempaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG mencatat gempa susulan terbesar memiliki kekuatan magnitudo 6,2. Dari ribuan gempa susulan, sebanyak 32 gempa memiliki magnitudo di atas 5 dan tidak berpotensi tsunami. Selain itu, 141 gempa susulan dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Total gempa susulan yang terjadi sebanyak 7.029 setelah gempa utama magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Masyarakat diminta tetap waspada, namun tidak panik menghadapi aktivitas gempa yang masih berlangsung. Warga juga diimbau menjauhi bangunan yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8 dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.